Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidis suhur, alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, walladzi unzila fihi lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi sahrin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi Rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kita kelapangan waktu, dan juga memelihara iman dan Islam dalam jiwa kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan kita. Selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah merupakan sebuah sarana bagi kita umat Islam untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat mulia. Maka oleh karena itu, saudaraku, kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak naik ke mimbar, maka beliau mengucapkan kalimat amin. Amin, amin. Setelah selesai sholat, para sahabat menanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu tadi mengucapkan kalimat amin?" Maka beliau menyampaikan, "Jibril datang kepadaku lalu menyampaikan kepada saya, celakalah orang-orang yang mendapatkan Ramadan tapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin yang kedua, celakalah orang-orang yang hidup bersama orang tuanya tapi ia tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah karena tidak ada baktinya kepada orang tuanya. Lalu yang ketiga, celakalah orang-orang yang jika disebutkan nama Muhammad tapi ia tidak mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka betapa beruntungnya orang-orang yang memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari kita melaksanakan ibadah puasa, di malam hari kita melaksanakan qiyamul lail. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya, dosa-dosa yang lalu. Dalam hadis yang lain disampaikan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang-orang yang mengisi malam Ramadan dengan qiyamul lail, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat tarawih, salat witir, salat tahajud dan ibadah lainnya dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya, dosa-dosa yang lalu. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi penting bagi kita, sehingga di setiap malam-malam Ramadan itu kita selalu dianjurkan untuk membaca sebuah doa, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf lagi maha mulia dan menyukai sifat pemaaf, maafkanlah aku. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Adam alaihissalam begitu pernah bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena memakan buah khuldi bersama istrinya Siti Hawa.
Beliau datang kepada Allah Subhanahu wa taala mengakui kesalahan itu di hadapan Allah dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashiyin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalim diri kami. Maka jika Engkau tidak ampuni kami, jadilah kami menjadi orang-orang yang merugi dalam kehidupan. Para malaikat juga pernah bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isa Allah menyampaikan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan kepada para malaikat, aku akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Para malaikat menyampaikan, apakah engkau akan menciptakan manusia sebagai khalifah, padahal mereka adalah orang-orang yang selalu sering melaksanakan pertumpahan darah, melakukan permusuhan dan peperangan. Allah menyampaikan, saya lebih tahu daripada apa yang kamu tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat menyadari kesalahan mereka karena membantah kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang dapat kami ketahui kecuali apa yang Kau pernah ajarkan kepada kami. Saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus juga pernah bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi Yunus lari dari kaumnya, lalu beliau menaiki sebuah kapal, lalu kapalnya oleng, maka dibuat sebuah undian, saudara dirahmati Allah. Maka Nabi Yunuslah yang dibuang ke laut. Maka di saat Nabi Yunus akan dicampakkan ke laut, datanglah seekor ikan nun dan membuka mulutnya sehingga Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan tersebut. Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan di dalam perut ikan. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di malam hari, dan kegelapan di dalam lautan. Selama beliau berada dalam perut ikan, saudaraku, beliau menyadari kesalahannya di hadapan Allah dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, saya ini sudah menjadi orang zalim. Nabi Yunus berada dalam perut ikan itu selama 40 hari, saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ucapan rasa bersalah yang dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena lari dari umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Dalam hadis beliau bahwa beliau tidak kurang dari 80 kali mengucapkan istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga disampaikan bahwa beliau tidak kurang dari 100 kali mengucapkan istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sudah diampuni dosanya, yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, dan beliau sudah Allah jamin masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi beliau masih tetap mengucapkan istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyadari kekhilafan dan kesalahan yang pernah beliau lakukan. Lalu bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mestinya kita orang-orang yang pernah khilaf dalam kehidupan ini. Kita menjadi orang-orang yang pernah salah dalam kehidupan kita. Mestinya istighfar kita jauh lebih banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestinya permohonan maaf dan ampun kita kepada Allah lebih banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk datang ke hadapan Allah, mengakui setiap kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dari ucapan kita, hilaf dari perbuatan dan sikap kita yang mungkin pernah terlanjur kita lakukan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semua
selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan juga kepada hadirin sekalian. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.